Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil buka min khasyatillah wa syauqan ilaih. Yang artinya sekarang kita bab menerangkan tentang keutamaan menangis dan takut kepada Allah. Makanya Nabi bersabda yang artinya gini, kata Nabi, dua mata yang tidak akan dimakan oleh api neraka. Dua mata, dia tidak akan dimakan api neraka. Artinya kalau udah matanya tidak dimakan api neraka, berarti orangnya tidak akan masuk neraka. Mata yang pertama apa? Mata yang tidak dimakan api neraka, yaitu mata yang menangis, mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Jadi karena takut kepada Allah, biasa kita bisa nangis tuh Pak. Bisa nangis ketika tengah malam, Bapak bangun jam 3 atau setengah 4, tidak ada orang bangun, cuma kita semua sendiri yang bangun. Kita wudhu, ya, ngadap kiblat, sholat tahajud, setelah itu kita berdoa kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita, ingat bahwa kita ini pasti mati dan ajal kita tidak tahu. Setelah itu apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Seakan-akan kita umpamanya disiksa kubur, seakan-akan kita masuk neraka. Itu bisa menyebabkan kita menangis. Kalau kita menangis karena kita takut pada Allah, mata kita ini yang menangis tidak akan dimakan oleh api neraka. Orangnya ya tidak akan dimakan api neraka, pasti akan masuk ke dalam surga. Makanya kata Nabi Muhammad apa? Ubku fa illam tabku fatatabakau. Kata Nabi, menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk menangis. Kan kadang-kadang ada orang ini memang payah nangis Pak. Kadang-kadang ada orang payah nangis. Ada gak orang gampang nangis? Sikit-sikit nangis ada. Ada orang yang memang payah nangis, bukan dia tak mau nangis, tapi kita berusaha, kata Nabi Muhammad, ubku fa illam tabku fatatabakau. Menangis. Kalau kalian tidak bisa menangis, berusaha untuk nangis. Paling sedikit walaupun kita tidak bisa nangis keluar air mata, paling sedikit kita sedih gitu ya. Ingat dosa, takut kepada Allah. Ini juga termasuk orang yang matanya, orangnya tidak akan dimakan oleh api neraka. Yang kedua, mata yang tidak akan dimakan oleh api neraka yaitu mata yang tidak tidur malam karena menjaga keamanannya orang Islam, menjaga keamanan kaum muslim. Contoh diantaranya bapak-bapak yang biasa mungkin ada ronde, kan biasa di gang ada ronde, ndak tidur. Ngapa ndak tidur? Biar aman, biar tetangga bisa tidur, ya, ndak ada maling, ndak ada ngaco. Contoh santri Al-Jihad itu kan tiap malam ada 10 orang yang ronde, 5 orang di rumah Abi, 5 orang di rumah saya, ya, 5 orang sampai subuh. Ini mereka tidak tidur. Untuk apa? Untuk menjaga keamanan santri, juga keamanan warga. Ini orang yang matanya tidak tidur karena menjaga keamanan umat Islam, tidak akan dimakan api neraka. Contohnya tidak tidur ngembon, ngapa? Umpamanya di Masjid Al-Khairat sering kehilangan, tiap malam sering hilang, ada hilang kipas, hilang AC, akhirnya ngembon. Berapa orang ngembon tidak tidur? Ini termasuk nih, nanti disaksi di hadapan Allah. Makanya tidak tidur karena menjaga keamanan. Ingat, keamanan umat Islam. Jaga masjid, bukan jaga gereja. Ada gak orang Islam jaga gereja, kau masjid tak ada kau jaga, malah tempat ibadah orang lain yang kau jaga, padahal tidak ada apa-apa, aman Mbak. Nah, kayak sekarang nih kan banjir di mana-mana nih, termasuk di daerah Ulu, Kalimantan Barat nih, di Kalimantan Selatan, Sulawesi, di mana-mana banjir. Ya di Madura di mana banjir. Sekarang orang banyak mengharap bantuan dari FPI. Dulu yang sering turun Pak, bantu banjir, nyumbang apa tuh FPI. Nah sekarang FPI udah dibubarkan, bingung sekarang. Mana pasukan yang suka teriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati. Kalau ada banjir betapa, kalau ada duit ya bawa baju. Ya. Ini makanya kita usahakan ya sekali-sekali boleh Bapak niat sendiri nih. Bapak tidak bisa tidur nih, di rumah tak bisa tidur, langsung Bapak keluar rumah jam 12 malam, keliling gang. Niatkan, niat saya keliling gang nih sekalian mengontrol dan mengawasi, menjaga warga agar tidak ada maling. Nah, ini kan masuk nanti disaksi di hadapan Allah. Gimana Mas kalau ngembon main gaplek, main remi? Itu ronde, itu bukan ronde. Kalau ronde tuh Pak keliling, bukan ngocok.
Ngocok tuh bukan masuk ronde tuh. Kata maling tahu. Oh, kau kan ngumpul sebelah sana, aku curi sebelah sana, tak ketahuan. Memang main itu tak ada dosa, boleh. Main remi boleh, yang penting tak usah pakai duit. Kalau cuma pakai biasa budak kan ngitung-ngitung, yang kalah ngocok boleh tak apa. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruna lil adhqani wa yakhruna lil adhqani yabkun wa yaziduhum khushu'a." Dan mereka orang-orang yang ahli ibadah ya menyungkur atas muka mereka, maksudnya sujud kehadapan Allah sambil menangis meneteskan air mata dan mereka bertambah khusyuk. Ayo Pak, pertanyaannya, pernah enggak kita seumur hidup menangis karena takut kepada Allah? Nabi Muhammad SAW setiap sholat, ini pernah diriwayatkan ada sahabat, tadi saya baca hadis. Mana dia? Nah ini di sini. Wa an Abdullah disebutkan, diriwayatkan dari Abdullah As-Sakhir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Pada suatu hari saya bertamu ke rumah Nabi. Ke rumah Nabi saya bertamu, rupanya di dalam rumah Nabi tengah solat. Tengah solat. Jadi saya tidak langsung mengucapkan assalamualaikum. Saya nunggu dulu Nabi selesai solat. Walajau fi azizun ka azizil mirjal minal buka. Ketika Nabi Muhammad solat, saya dengar dari dalam dada Nabi, dari dalam perut Nabi, kayak ada suara air mendidih, Pak. Gimana kalau bapak masak air, ibu di belakang, kan airnya mendidih, gelek gitu ya. Kenapa di dalam perut Nabi, di dalam dada Nabi terdengar seperti air mendidih suaranya? Karena saking menangisnya Nabi Muhammad SAW. Nangis, Pak. Terisak-isak sambil meneteskan air mata. Salat. Padahal Nabi Muhammad pasti masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad bisa memasukkan orang ke dalam surga. Berapapun banyaknya, beliau bisa. Tapi walaupun Nabi Muhammad dijamin oleh Allah pasti masuk surga, setiap salat nangis. Sampai basah nih Pak, jenggot Nabi sampai basah. Nah pertanyaannya, pernah enggak kita sholat nangis? Alhamdulillah Mas, pernah. Kapan? Ketika ingat utang. Nah, kalau ingat utang saya nangis Mas. Ibu-ibu pun nangis gak sholat. Kalau nggak kelahiran suami, diomel-omel suami nangis. Ya. Nah, paling sedikit walaupun kita tidak bisa tiap hari nangis ketika sholat Pak, mungkin seumur hidup sekali. Walaupun bapak tidak bisa tiap malam bangun sholat tahajud, paling sedikit seumur hidup sekali. Masa seumur hidup sekali pun tidak pernah bangun jam 3 malam untuk sholat tahajud? Rugi, nyesal. Ya kalau bisa sih tiap malam. Tidak bisa tiap malam, mungkin seminggu sekali lah, malam Jumat bangun malam. Tidak bisa Mas, payah Mas. Ya udah sebulan sekali, setahun sekali. Paling sedikit seumur hidup sekali. Menangis kepada Allah. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia ni, kita semua ni, kata Sayyidina Ali, semuanya kita ni sekarang tidur. Fa idza matu intabahu. Baru ketika kita mati, baru kita terbangun, baru kita sadar. Sekarang kita tak sadar Pak. Banyak manusia sekarang tidur. Mati masuk dalam kubur baru terkejut. Ya Allah, ngapa aku kemarin ketika di dunia aku tak rajin ke masjid ya? Ngapa kemarin aku tak rajin bangun malam ya? Ngapa aku kemarin tak sedekah duit aku ya? Nyesal, udah mati. Makanya mumpung kita sekarang masih sadar, ayo paling sedikit nanti malam ya sekalian praktekkan ya, praktekkan bangun malam ya. Nggak bisa jam 3 paling sedikit mepet-mepet lah, azan kurang 15 menit, udah paling mepet dari. Payah Mas nak bangun Mas, modal lah Pak. Saya punya HP Pak, HP gini nih, intanya Ari tahu. Saya beli HP kayak gini 3 buti Pak. Harganya 240.000. 3. Untuk apa gunanya? Enggak dipakai. Yang 2, termasuk ini yang ketiga, untuk nyetel alarm. Suaranya nyaring. Ada saya punya yang kemarin Bapak pun lihat. Nah tuh, ibu sak segini itu Pak. Panjang. Itu satu rumah bangun. Mungkin satu kampung kali bangun. Nyaring suaranya. Jadi saya setel jam 3, 3:05, 3:10. Ya, simpan di kiri 2, di kanan 1, di kuping ini. Sampai kalau udah bunyi itu satu rumah bangun. Sampai anak saya yang kecil itu yang biasa ikut ke sini langsung meloncat tuh Pak. Ini enggak tahajud sih, nangis tidur lagi.
Modal kan? Iya, kalau zaman dulu kita payah bangun, nunggu suara ayam. Zaman sekarang ya harus modal. Beli cari HP bekas second, ya kayak gini mungkin bekas-bekas di kafe paling 100.000. Ya, untuk setel alarm ya. Untuk berusaha. Kapan lagi kita untuk Allah kita tidak mau modal. Ya, untuk beli motor buka bungkus ya puluhan juta kita mampu untuk gaya-gaya. Padahal sebenarnya motor jelek pun kita bisa. Kayak saya pakai motor jelek sama. Motor saya sudah berapa tahun tuh saya pakai motor. Ceramah kemana-mana. Saya pernah ceramah ke Beting. Di Beting, Pak. Ribuan orang datang, Pak. Ada mungkin pada waktu itu 3.000. Penceramahnya saya sendiri. Dikira panitia, saya pakai mobil. Nelpon. Pak Kiai udah berangkat. Udah berangkat. Siap Kiai. Dia udah siap, Pak. Pasukan nyambut saya nih. Saya pakai motor jelek tuh. Yang biasa saya pakai. Ini agak cantik ganti bodi tuh ya. Saya pakai helm. Jadi ketika saya masuk, panitia ini tidak tahu. Saya tidak buka helm. Terus pak, masuk, terus kata dia. Ngeles saya sampai masuk ke dalam. Tidak disambut. Baru hampir nyampe panggung, saya turun dari motor, baru panitia tahu. Ya, disambut. Pernah juga saya ceramah di daerah Kota Baru. Ribuan orang juga tuh, Pak. Saya pakai motor jelek. Dikira panitia pakai mobil. Tahunya saya datang pakai motor jelek. Itu semua yang nyambut senyum-senyum, Pak. Tapi Masya Allah masih disambut. Tola'al badr. Motornya tek. Yang penting intinya kita bisa sampai kemana. Kita ini kan kebanyakan ini kan bergaya ya, ikut orang. Padahal motor jelek, motor biasa dengan motor mahal, tujuannya sama gak sampai. Kesehatan sampai kesehatan. Kita ini banyak maksakan diri, Pak. Banyak di antara kita ini bukan orang kaya, tapi bergaya kayak orang kaya. Akhirnya mati-matian. Ya mampu kita beli nabung untuk beli motor baru mampu. Tapi ketika suruh nabung untuk pergi umroh tak mampu. Nabung untuk haji tak mampu. Nabung untuk nyumbang masjid 10 juta tak mampu. Tapi ketika suruh nabung beli motor baru mampu 2 buti gitu. Kulkas baru mampu dia. Nah, makanya ayo mumpung kita masih hidup ini, kata Sayyidina Ali tadi, jangan kita termasuk orang yang hanya nyawa kita hidup tapi hati kita tidak hidup. Nanti ketika kita meninggal dunia masuk dalam kubur, baru kita menyesal. Terus disebutkan dalam sebuah hadis Wa Ibnu Mas'ud disebutkan dalam firman Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afamin hadzal hadis ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun. Kata Allah, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Ya. Wa falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Kata Allah, falyadhaku qalilan, sedikit tertawa. Kalau orang di dunia sedikit ketawa, ya nanti akan kalau di dunia orang sedikit ketawa, nanti akan senang di akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau di dunia banyak ketawa, nanti akan sakit di akhirat. Makanya silahkan, kita tidak melarang, Pak. Ketawa boleh, ketawa. Tapi kalau bisa usahakan ketawa tuh ikut Nabi. Contoh Nabi Muhammad kalau ketawa tidak pernah nganga, tidak pernah nganga. Nabi Muhammad kalau ketawa paling besar ketawa Nabi nampak gigi ya, gini, gitu, gini. Tidak pernah Nabi ketawa, tidak pernah. Ya. Kita kalau bisa berusaha ikut Nabi. Cuma kadang-kadang kita terlepas gak ya. Apalagi ada yang lucu ya, sampai sakit perut. Sampai saya masih ingat ketika saya mondok di Dalwa, saya punya kawan ya dari daerah Sumedang. Jadi kalau dia ketawa nih Pak, nyaring ketawanya. Wah, akhirnya suatu hari kami ini bergurau di kamar nih. Akhirnya ketawa dia, ngangak, ujung-ujungnya mulutnya tak bisa ketutup. Dia nunjuk-nunjuk, kita pun tambah ketawa, dikira dia gurau, rupanya stroke, kena stroke Pak, mulut tak bisa tutup gini. Akhirnya dibawa ke tukang urut, diurut, alhamdulillah sembuh. Sejak itu tak berani ketawa nih. Jadi kalau ketawa gitu, nggak ngelarang ketawa boleh, cuma usahakanlah agak pelan. Wa Ibnu Mas'ud diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Anas diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qad. Kata Sayyidina Anas,
Suatu hari saya melihat Nabi Muhammad SAW khutbah. Nabi Muhammad khutbah, Pak, ceramah yang mana saya tidak pernah mendengar ceramah Nabi seindah itu. Sangat bagus sekali ceramahnya. Fagal, kemudian Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran." Gal, faghattu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Lalu Nabi ketika ceramah Nabi bilang, andaikan kalian tahu, andaikan kalian semua tahu yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa, akan banyak menangis. Jadi andaikan kita tahu yang Nabi tahu, coba kan kita tidak tahu. Nabi Muhammad ini kan, Pak, beliau ini kan oleh Allah diberi tahu. Sampai-sampai Nabi itu oleh Allah diberi tahu, ini sahabat Nabi si fulan masuk neraka. Tahu Nabi. Sampai-sampai Nabi bilang, ada al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat Nabi dipastikan masuk surga. Pasti masuk surga, 10 orang. Di antaranya siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan 6 sahabat yang lain. 10 orang, Pak. Dijamin pasti masuk surga. Tapi ketika dapat berita, Nabi bilang gini, Abu Bakar, kau pasti masuk surga. Umar, kau masuk surga. Utsman, Ali, kau pasti masuk surga. Tapi ketika Nabi bilang Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan 6 sahabat yang lain masuk surga, bukan senang, Pak, nangis. Nangis. Kalau kita, tiba-tiba ada berita kita pasti masuk surga, Pak. Oh, jauh, tak mungkin ke Masjid Age. Surga. Mabuk surga, kan pagi. Nah, ini sahabat Nabi dijamin pasti masuk surga. Bahkan andaikan sahabat Nabi yang 10 enggak sholat, enggak puasa, maksiat, pasti masuk surga. Tapi ketika dapat berita masuk surga, bukan senang, nangis. Nangis kenapa? Karena bersyukur pada Allah. Ini sahabat-sahabat Nabi. Jadi ketika Nabi bilang, andaikan kalian tahu andaikan kalian tahu yang aku ketahui, kata Nabi, maka kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ketika Nabi bilang gitu, Pak, semua sahabat yang dengar ceramah Nabi langsung nunduk, Pak. Nunduk, langsung semua nangis. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu tanda-tanda orang hatinya lembut. Tanda orang hatinya lembut, dia gampang meneteskan air mata. Dengar orang baca Al-Quran enak suaranya, nangis. Ya, dengar ada orang baca sholawat enak suara, nangis. Dengar ceramah, nangis. Ini tanda orang hatinya lembut. Tapi sebaliknya, tanda orang hati keras, walaupun ceramah kayak apapun sedihnya, walaupun ada apapun sedih, dia biasa aja, bahkan dia ketawa. Nah, makanya ayo, kadang-kadang kita nih kalau ada orang meninggal, kita ini kan datang ngumpul. Sebenarnya orang meninggal tuh, Pak, kan, itu contoh bagi kita bahwa kita juga akan meninggal. Tapi kadang-kadang ada orang meninggal malah kita nih, ya, ada berapa orang ketawa, kok nyari nggak ketawa, kok, padahal orang meninggal. Silahkan bawa, mau gurau boleh, cuma jaga akhlak lah, lihat-lihat tempat. Ini kan ada orang sedih, ada orang meninggal. Kalau nak ketawa tahan-tahan. Ini kadang-kadang ada orang meninggal pernah nyaring ketawanya sampai kita yang di dalam dengar. Nah, ini termasuk orang yang tidak bagus ini ya. Terus maaf Pak, saya sebatuk-batuk nih ya, pilek ya, dari kemarin sakit nih, alhamdulillah udah agak enak. Terus disebutkan juga dalam hadis Nabi, Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. 7 golongan dia akan dinaungi oleh Allah pada waktu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nanti di padang mahsyar, Pak, pada mahsyar sebenarnya cerita kan, di padang mahsyar kita ngumpul, matahari berada sejengkal di atas kepala kita. Tapi 7 golongan ini, Pak, dia akan ada naungan, ada payung matahari tersebut tidak akan kena kepala dia. Siapa 7 golongan? Apakah kita masuk 7 golongan? Nah, lihat satu-satu nih, lihat. Masuk enggak kita nih? Yang pertama, imamun adlun, pemimpin yang adil. Pemimpin apa ya? Mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT. Itu pemimpin namanya. Kiai, mimpin santri, adil enggak? Kalau dia tidak adil, dolim kepada rakyatnya, apalagi dolim kepada ulama, apalagi dolim kepada para habaib,
tidak akan mendapat naungan Allah. Kalau udah tidak dapat naungan Allah, ya udah siap-siap masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Kenapa sekarang banyak musibah, Pak? Ulama meninggal, Pak. Ini bulan Januari nih. Bulan Januari sekarang tanggal 18. Baru kurang lebih 2 minggu. Udah 20 lebih ulama meninggal. 1 tahun nih, udah hampir 1 tahun. Ya, meninggal ulama hampir se-Indonesia ini kurang lebih 200-an gitu. Ini ulama yang kelas nasional. Nggak dihitung nih ulama yang meninggal di Pontianak, belum dihitung nih. Termasuk Kiai Siroji. Ada Kiai Suudi Mempawah, Kiai Hairuman barusan, Ustadz Halim Pondok Assalam. Itu nggak dihitung nih. Ini kiai yang kelas-kelas Jawa Jakarta aja nih. Kalau dihitung semua daerah-daerah, wah bagaimana? Ini baru 2 minggu. Udah 20 lebih. Ini hari ini nih ada lagi nih 2 nih hari ini. Kemarin ada terus berurutan. Kenapa banyak ulama meninggal? Di antara sebabnya karena banyaknya maksiat. Maksiat banyak dan maksiat dibiarkan. Tempat pelacuran di mana-mana. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak boleh pergi nanti malam nih. Saya biasa kalau balik ceramah jauh dari Singkawang dengan hari ini, biasa lewat jam 2. Jam 2 malam tuh, Pak. Kalau Bapak tak percaya, Bapak pergi. Tapi kawan kan, Bu, bahaya kalau tak dikawan kan tak balik nih, Bu. Iya. Bapak tahu Hotel Mahkota? Nah, pergilah nanti jam 1 malamnya, pagi malam Ahad. Itu lewat depan Hotel Mahkota, ya Allah, Pak, naudzubillah. Belungguk tuh perempuan. Buka songkok, buka kaca mobil. Pak, singgahlah, Pak. 100.000 aja, Pak. Kata dia, Allah, murah kau nih, masih mahal daging sapi. Banyak. Saya lari lagi dengan lari, nyampe di Gertak 1. Di Gertak 1 agak ada yang nyegat saya di Gertak 1. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Hantu. Siang Yanto, malam Yanti. Gratis. Itu tempat maksiat. Kenapa dibiarkan? Padahal di situ dekat kantor polisi kan? Kantor polisi dekat. Di Korem itu kan ada kantor polisi dekat pelabuhan tuh. Kantor Abri pun dekat TNI. Apakah mereka tidak melihat? Ini tanggung jawab. Kenapa ulama banyak meninggal? Karena tadi banyaknya maksiat dibiarkan. Juga diantaranya kenapa banyak musibah? Halo, tes. Banyak musibah, gempa bumi, banjir, pesawat jatuh, ulama banyak meninggal. Di antaranya apa? Banyaknya orang-orang yang zalim kepada ulama, zalim kepada para habaib. Mau nih urusan. Mungkin kepicit kali tadi. Halo, tes. Ya. Banyaknya orang yang zalim kepada ulama, orang yang zalim kepada habaib itu sebabnya Allah murka, Allah marah. Makanya lihat, ini banyak orang zalim sekarang kepada Habib Rizik. Lihat ke depannya nih, Pak. Bukan tambah aman Indonesia, tambah banyak bencana bala, Allah tambah marah. Habib Rizik, Habib cucu Nabi. Udah cucu Nabi, ulama. Saya pernah nyampaikan ada hadis kursi, Allah berfirman kemarin, kata Allah bilang gini, barang siapa yang kurang ajar kepada kekasihku, para ulama, para habaib, aku yang akan memerangi. Kalau Allah udah marah, udah siap-siap. Gempa bumi, tsunami, banjir di mana-mana, pesawat jatuh, ya, ulama banyak meninggal, corona tak habis-habis. Corona tak habis-habis musibah, Allah marah. Anak bapak 11 bulan Pak enggak sekolah, jadi apa? Gimana kalau corona 10 tahun? Degil kan? Sekolah tak boleh, sekolah ditutup tak boleh, bahaya, ada corona. Tapi anak bapak ada di kafe, ada di mall, ada di bioskop, ngumpul, dibiarkan. Itulah saya pun bingung, nggak Pak ya. Makanya kalau ingin dunia ini aman terutama Indonesia, jangan kurang ajar kepada ulama, apalagi kepada para habaib cucu Nabi. Yang kedua orang yang akan mendapat naungan Allah, golongan yang kedua, wasabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala. Para pemuda, para remaja, anak-anak muda yang dia tumbuh dari mudanya, dari kecilnya selalu beribadah kepada Allah sampai dia dewasa.
Nah, ini Masya Allah nih, contohnya nih banyak bujang-bujang nih, atau yang muda-muda nih. Ini masuk kategori ini. Tapi harus istiqomah. Istiqomah itu apa? Ikut terus sampai meninggal. Ya, sampai meninggal. Kecuali kalau pindah rumah jauh, nah, itu boleh tak apa. Harus istiqomah. Nih, jadi pemuda-pemuda yang selalu beribadah kepada Allah. Yang ketiga, golongan yang dapat naungan Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Orang yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Selalu sedih jika berpisah dengan masjid. Tak enak gitu. Bapak umpamanya masih ada di jalan, jembatan tol macet. Jam 5:30, hampir maghrib. Dalam hati bapak, macet pula. Hilanglah jamaah aku di Masjid Al-Khairon nih. Nah, ini berarti orang termasuk orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Tak bisa berpisah dengan masjid. Sedih. Bapak ketiduran dia, tidur habis maghrib, bapak agak pusing tidur. Udah sholat di sini, maghrib berjamaah, lalu bapak balik, tiduran tertidur. Bapak terbangun jam 8 malam. Sedih. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku tak bangun? Marah ke istri. Kenapa aku tak dibangunkan? Lepaslah sholat jamaah. Nah, ini termasuk orang yang hatinya selalu rindu kepada masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya rindu kepada masjid. Golongan yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaih. Yang keempat yaitu dua orang yang dia saling cinta karena Allah, ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Contohnya bapak akrab, ya mbak anggaplah Hasan dengan Husain nih kawan akrab. Akrabnya dia sama-sama suka ibadah ke masjid, sama-sama ada acara sholawatan, sama-sama ikut. Lalu dia berpisahnya juga karena Allah. Rupanya si Hasan dapat perempuan di Singkawang. Mau tak mau Hasan harus berpisah dengan Husain. Ya, maaf Sin, kita harus berpisah Sin, karena aku pindah ke Singkawang Sin. Ini dua orang tersebut nanti dia berdua yang cinta, ya kenal, berkawan akrab karena Allah, maka nanti dia akan mendapat naungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo jangan sampai kita bermusuh. Kalau kita punya musuh, sempit dunia nih, sempit. Kadang-kadang ada orang bermusuh dengan adik-beradik. Abang musuhan adik, adik musuhan abang. Kalau andaikan kita punya musuh dengan adik-beradik kita, coba sebelum tidur kita mikir, kita bayangkan ketika kita masih kecil-kecil, ya Allah, dulu aku masih kecil dengan adik aku ya, jalan berdua, berenang berdua, disuap kena emak, digendong kena bapak, lebaran sama-sama. Ngapa pula aku jadi berpisah, jadi bermusuh kayak gini? Terutama yang abang mungkin di sini ada abang atau kakak yang bermusuh dengan adiknya. Abang, derajat abang, pangkat abang itu sama dengan bapak. Kadang-kadang ada orang yang peras kepala, Pak. Masa aku nak minta maaf ke adik aku? Aku tak salah, dia yang salah. Aku lebih tua dari dia lo minta maaf ke aku. Ini tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Orang yang bagus, walaupun bapak abangnya yang lebih tua, yang paling bagus bapak bilang ke adiknya. Padahal yang punya salah adik bapak tak punya salah. Tapi orang yang imannya bagus, dia akan bilang, udah dek, ya tak apa-apalah, abang yang minta maaf dek, abang minta maaf, abang punya salah. Padahal abang tak punya salah. Ayo dek, abang tak mau kita bermusuh dek. Gimana nanti bapak emak kita dikubur dek? Nangis bapak emak kita dek, sedih. Abang tak mau gitu. Nah, ini bagus. Ya. Terus yang kelima, orang yang dapat naungan Allah, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin fadhal inni akhafullah. Orang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan cantik, kaya. Gimana kira-kira? Diajak nih. Ada perempuan cantik, cincinnya rumahnya di depan masjid. Rumahnya kaya, cantik. Dipanggil. Karim dipanggil, cincin Rim. Bang Karim, gimana kira-kira Rim? Sini lah bang, tak ada orang nih bang, aku sendirian nih bang. Garukkan badan aku lah bang, umpama. Masuk ke dalam. Lalu si perempuan buka baju telanjang bulat. Tapi si Karim Masya Allah, karena dia imannya kuat, dia bilang, enggak, aku tak mau. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Lari Karim. Ini termasuk orang yang dapat naungan Allah. Tapi kira-kira kuat tak iman kita? Yuk gimana kira-kira ya? Ini tak ada orang nih Pak.
Rumah kaya dia sendiri orang tercantik. Kita dimasukkan dalam, dia telanjang bulat, tak ada orang, aman. Gimana kira-kira? Apa kita akan ngomong, aku takut pada Allah? Bukan, kalau kita ngomong, aku takut bini aku. Takut bini. Yang nomor 6, orang yang dapat naungan Allah apa? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Yang nomor 6, orang yang bersedekah baik ke masjid, ke fakir miskin, yang tidak ada orang tahu. Tangan kanan beri, tangan kiri tak tahu. Artinya dia sedekah, tak ada nyebut-nyebut, tak ada cerita-cerita sedekahnya. Kadang-kadang di masjid-masjid tu ya, kalau di masjid sini sih tidak ada. Masjid lain, kalau saya khutbah biasa, sebelum mulai khutbah tu disebutkan tu, pemasukan masjid mulai Jumat kemarin sampai Jumat hari ini kurang lebih 30 juta. Perinciannya, Pak Abdullah nyumbang 10 juta. Oh, ada sebut namanya tu. Kadang-kadang ada orang gitu. Ketika dia nyumbang 10 juta, kalau nyumbang 10 ribu, aku nyumbang 10 ribu. Tak usah catat, tak usah catat di papan pengumuman, tak boleh. Ikhlas aku. 10 ribu. Kena 10 juta. Aku nyumbang 10 juta. Kau catat ya besar-besar ya. Kau umumkan nanti Jumat. Aku nyumbang 10 juta. Ini tidak dapat naungan dari Allah. Jadi ayo berusahalah kita nyumbang ikhlas, tidak bercerita-cerita atas pemberian kita, atas sedekah kita. Yang terakhir, golongan yang ketujuh, warajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Golongan yang ketujuh yaitu orang yang dia bangun tengah malam sendiri, baik malam atau siang, dia diam sendirian, tidak ada orang, lalu dia berdoa kepada Allah dan menangis air matanya, bercucuran air mata. Ini termasuk orang yang tidak akan yang nanti di padang mahsyar akan dinaungi dengan naungan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan Allah, dimasukkan dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ini dah selesai pelajaran Riyadhus Shalihin. Kita lanjut pelajaran fikih, nanti baru ada tanya jawab. Lanjut ke kemarin, masih masalah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul muadzin, sunnah-sunnah orang yang azan. Yang biasa azan dengarkan. Azan ada sunnah-sunnahnya. Di antaranya apa? At-tahara anil hadatsain, suci dari 2 hadas. Artinya orang yang azan disunnahkan punya wudu. Tidak wajib. Andai kan tidak wudu nih, ya keburu kan, aduh, tidak ada yang azan nih. Masjid lain sudah selesai azan, dia belum wudu, dia berkejar ke masjid, langsung azan. Tidak apa-apa, boleh. Tapi sunnah orang yang azan tuh suci, punya wudu. Yang kedua, istiqbalul kiblah. Sunnah orang azan tuh menghadap kiblat. Sunnah. Tapi andai kan dia azan tidak menghadap kiblat, azan yang ngadap sana, atau azan di tidur-tiduran, boleh, tidak apa-apa. Cuma tidak dapat pahala sunnah. Selanjutnya as-siwak. Sunnahnya orang azan sebelum azan pakai siwak. Ya, usahakan pakai siwak. Yang keempat, ayyakuna qa'iman. Sunnahnya orang azan juga berdiri. Sunnah. Tapi andai kan tidak berdiri boleh. Azan duduk-duduk, tidur-tiduran, tiarap-tiarap, boleh. Cuma makruh hukumnya. Terus ayyakuna hasanah sauti. Disunnahkan juga orang yang azan suaranya bagus. Yang suaranya bagus ya, yang tinggi. Jadi yang suara tak bagus, ya harap pandai diri lah, tahu diri lah. Jangan maksa-maksa. Udah suara tak bagus, tak bisa ngomong L, masih lah ngamuk, masih maksa-maksa azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kata. Orang dengar bala bergetar kata. Harus pandai lah, malu. Ya, kecuali kalau suara bagus boleh azan. Selanjutnya ayyakuna adlan. Sunnah juga orang yang azan tuh orangnya bukan orang yang ahli maksiat. Jadi kalau yang ahli maksiat, suka mabuk, ya zina, ya janganlah azan. Tapi andai kan dia mau azan boleh, tidak wajib. Hukumnya sunnah orang yang azan tuh bukan orang yang ahli maksiat. Yang ketujuh, ayyakuna aminan. Orang yang azan hendaklah orang yang jujur.
Orang jujur, tak pernah bual, tak pernah bohong. Kenapa? Agar orang percaya. Ketika orang azan, Karim namanya azan, Karim orangnya jujur. Ketika orang dengar azan suaranya, oh iya, berarti ini masuk azan, betul. Tapi andaikan Karim ini suka bual, ketika dengar azan, meramput Karim ya, belum azan ini suka bual, tak percaya aku. Makanya disunahkan ya orang yang azan, orang yang jujur. Ayakuna yang ke-8, ayakuna muhtasiban liwajhillah, ay la yahud alaihi ujrah. Disunnahkan orang azan ikhlas karena Allah, tidak minta imbalan, tak pakai gaji. Kalau perlu diberi gaji, balikkan. Ini sunnah. Di sini diberi gaji tak orang azan? Enggak. Oh, Masya Allah ya. Kalau masjid lain dapat Pak? Dapat. Tohir ada Tohir, tahu Tohir yang ngajar di Al-Jihad, santri Al-Jihad, 1,5 juta. Tugasnya azan 5 kali itu, 5 waktu di Masjid Darul Falah, Kota Baru. Itu dulu 1,5 juta. Nah, boleh sih nek beri ini 1.500 ya sebanyak-banyak. Dah tak usah lah sini, malu. Saya masih ingat, Masya Allah, Abah nih, Abah kita Bi Anes ini, beliau nih Pak dengar Pak. Kita ngaji sekarang beliau dengar nih. Mungkin beliau hadir nih Pak, karena para wali-waliullah, kekasih Allah tuh sebenarnya mereka tidak meninggal. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka hidup, ruhnya hidup. Ya, mungkin beliau sekarang udah di samping kita nih melihat ini. Saya masih ingat Abah ini kan suka gurau beliau nih. Jadi ketika saya khutbah pertama kali di masjid ini dulu, ya masih bujangnya. Saya masih ngambil amplop dulu, amplop khotib tuh dulu masih 50.000 apa 75.000 dulu tuh ya. Kayak kata Abah digurau kan. Ya, pokoknya santri Bangil yang jadi khotib kalau sampai ngambil amplop, aku bilangkan ke Zen. Mau dibilangkan ke Abuya. Gurau beliau. Akhirnya saya bilang kalau dia lu di dalwa. Sejak itu saya tidak pernah ngambil amplop lagi. Masjid sini ya, masjid sini. Ya sih, malu lah. Ini kan masjid kita sendiri kan. Bila nak nyumbang masjid sendiri masih ngambil parah. Kalau masjid luar ya ambil lah Pak ya. Orang kayak saya masih ingat ketika saya caleg dulu Pak. Jadi kalau saya ceramah di Kota Pontianak nih dengan dia nih kan hari ini. Kalau saya ceramah di Kota Pontianak, enggak saya terima amplopnya. Ceramah di mana-mana nih. Bayangkan Pak, 1 juta Pak. Satu hari kadang-kadang 3 sampai 4 kali saya ceramah tuh. Saya enggak terima. Tapi di kota nih Pak. Enggak, saya bilang panitia, enggak. Simpan di masjid atau untuk panitia. Yang penting pesan saya minta tolong bantu suara. Siap Kiai. Kata dia. Sekali udah hari H, suara tak dapat, amplop tak balik. Kurang ajar kau. Sekarang ceramah ambil age. Aduh, macam-macam ya orang sekarang. Tapi alhamdulillah saya bersyukur tidak jadi Pak ya. Kalau jadi mungkin tak sempat ngajar ya Pak ya. Sibuk apa? Sibuk ngitung duit, ngitung proyek. Nah, apa yang naik di korupsi ini? Korupsi jalan udah. Oh, korupsi beras belum. Sibuk nak ngitung. Terus selanjutnya, ayu adin min murtafa. Disunahkan azan dari tempat tinggi. Zaman dulu belum ada ini mic. Sekarang udah ada mic. Ya, artinya sunnah pakai mic kalau azan. Terus ayakuna bi gurbil masjid. Disunahkan adzan dekat masjid. Ya, ini zaman dulu nih Pak ya, pakai menaranya itu di samping masjid. Nah, zaman sekarang udah tak pakai menara, di dalam masjid adzannya. Terus disunahkan juga tarkurat bis salam. Orang adzan enggak usah jawab salam. Umpamanya ada yang adzan Karim, tiba-tiba ada tamu, assalamualaikum. Tengah adzan, hayya 'alas shalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayya 'alas shalah. Enggak. Sunnahnya nak jawab salam kapan? Nanti setelah selesai adzan baru jawab. Terus disunahkan juga tarkul masjid. Tidak usah berjalan-jalan adzan. Adzan itu diam. Bukan kayak santri Al-Jihad. Nama yang ada kecil-kecil Pak. Berebut. Hayya 'alas shalah berlari. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Berkejar-kejar. Makanya mikrofon di musola pondok tuh tiap bulan ganti. Rusak tiap bulan. Pertama saya beli mic kecil Pak yang mahal 240.000, merek Toa. Pertama saya beli kan, dapat 2 minggu udah rusak, enggak hidup. Tanyakan keamanan, kemana? Rupanya santai kecil-kecil Pak suka tarik-tarikan, berebut, mau adzan tuh rebut. Oh, akhirnya saya beli age Pak, enggak nyampe sebulan rusak age. Bisa tekor gak aku nih? Akhirnya saya pakai peraturan sekarang, Pokoknya
Kalau mic rosak, saya tak mau tahu. Mic rosak, hari ini harus ada mic baru. Jadi sekarang kalau mic rosak, mereka sumbangan Pak. Sumbangan 1.000, 2.000, dapat mic baru. Tak apa-apa, kau nak rosak tiap hari urusan kau. Yang penting aku tahu mic bagus. Mungkin sekarang ada mungkin 10 kali mic itu yang rosak-rosak. Mudah pondok. Makruhatul adzan. Nah, ini perlu orang yang adzan. Makruh yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang adzan. Jika dia melakukan ini makruh. Di antaranya apa? At-tamtid, gelombang-gelombang. Kayak saya kemarin, gelombangnya lebih dari 3 kali ya, ingat ya. Hayya 'alas shalah. Ini makruh. Tidak usah lebih dari 3 kali. Terus al-kalam athna'ahu li ghairi maslahah. Makruh berbicara pada waktu azan. Contoh ketika azan, hayya 'alas shalah. Terima telepon. Halo, nanti habis azannya ketiga. Makruh. Enggak dosa, makruh. Artinya makruh enggak bagus. Terus kaunuhu qa'idan aw rakiban illa al-musafir. Azannya dia enggak berdiri, azannya duduk. Ini makruh. Kecuali kalau dia musafir. Terus al-huruf minal masjid ba'dal azan. Makruh juga orang yang azan keluar dari masjid setelah azan. Setelah azan keluar masjid. Kecuali ada perlu. Contohnya batal wudu. Nah, silahkan keluar. Kalau tidak ada perlu, udah azan, keluar masjid, nongkrong di teras masih cerita-cerita, ngumpul-ngumpul. Ini makruh. Ya. Jadi sunnahnya sampai selesai sholat tidak usah dia keluar dari masjid. Terus kaunuhu fasikon aw sobiyan. Makruh juga orang yang azan tuh orang yang ahli maksiat atau anak-anak, anak kecil. Tapi anak kecil ingat yang makruh azan anak kecil yang belum tamyiz. Kalau udah tamyiz umur 7 tahun ke atas itu tidak apa-apa. Baik, sebelum dilanjut mungkin ada pertanyaan, persilakan baik bab azan atau bab yang lain. Boleh Mas. Silakan. Juga masalah dunia gitu Mas. Zina. Masalah vaksin. Oh, vaksin. Kalau nyari mati itu boleh Mas. Oke. Terus? Untuk itu penjelasan enggak? Kita berpanggilan untuk mau dapatkan gitu. Vaksin ini belum jelas, ya. Halal. Cuma kalau Majelis Ulama Indonesia mengatakan vaksin tersebut halal. Tapi kalau saya pribadi, no. Saya tak mau. Saya sehat untuk apa divaksin-vaksin? Ya, kalau saya pribadi tidak mau. Bahaya Mas, katanya denda 100 juta. Kalau tidak punya duit, hukum setahun. Tidak apa-apa, saya mau hukum, ayo hukum. Kalau bapaknya ikut saya, ayo kita masuk penjara. Sama-sama taklim di sana, bawa kita. Selesai. Tak repot kan? Sebenarnya gampang Pak pemerintah nih. Kalau orang mau vaksin, kan katanya kalau tidak mau vaksin denda 100 juta. Orang tetap tidak mau. Penjara tidak apa-apa yuk. Gampang. Kalau kata saya, Bapak insya Allah semua mau. Caranya gini pemerintah. Yang mau vaksin dapat duit 100 juta. Ayo, mau enggak? Anak 5 nih, 5 anak nih, 5,5 miliar. Mau enggak? Mau insya Allah, tak apa-apa Mas. Masalah ajal, umur itu kan urusan Allah. Tapi kalau duit ini Mas sudah jelas ya Mas. Anak 5 Mas, 1,5 miliar. Ini malah ditakut-takutkan yang tidak mau vaksin denda 100 juta. Ini kan kita hak asasi manusia. Enggak Pak, anak saya Pak 3 Pak. 3-3-nya Pak. Semuanya tidak pernah diimunisasi Pak. Lahir, jadi sebelum istri saya masuk di gang Palong, saya bilang, nanti anak saya jangan disuntik apapun, jangan beri obat apapun. Tapi nanti bahaya Pak Haji. Enggak apa-apa, tanda tangan Pak Haji. Kalau ada apa-apa, tanda tangan. Enggak pernah Pak, imunisasi, vaksin polio, cacar apa enggak pernah. Sampai sekarang, alhamdulillah sehat. Bahkan sepupu-sepupu anak saya ini, keponakan anak saya yang suntik cacar, kena cacar malah. Katanya suntik cacar enggak kena cacar, malah yang disuntik. Santri, kemarin pernah musim cacar, ada 30 santri kena cacar. Saya tanya, dari 30 orang santri yang kena cacar, 20 lebih udah disuntik cacar. Sisanya yang 2 orang itu belum suntik. Ini malah yang udah suntik malah kena cacar. Apa gunanya suntik cacar? Bapak tak usah suntik sekali. Jadi saya balik ke Bapak, silahkan. Kalau saya pribadi mohon maaf, saya pribadi tidak mau. Kita tidak tahu Pak, ngeri. Sekarang zaman sekarang ini ngeri. Itu benda masuk ke dalam Pak.
Kalau benda tidak masuk ke dalam, mendinglah. Ya, ini masuk ke dalam badan. Mana kita tahu? Ya, tapi Mas, ada orang vaksin udah sebulan dia sehat, alhamdulillah, urusan dia. Saya pokoknya tak mau, enggak mau, titik. Wali murid banyak nelpon Pak anaknya, Pak, orang tuanya. Mas, anak saya pokoknya jangan sampai divaksin, Mas, ya. Oh, semua wali murid di grup tuh, kami enggak mau, Mas. Oke, nanti gini aja. Nanti pokoknya andaikan vaksin saya enggak mau, ya. Nanti kita sama-sama katanya penjara, ya udah semua santri 500-an santri dengan wali murid kali 2, ya kurang lebih dengan alumni ada 10.000. Nanti kita sama-sama masuk penjara. Kan nyaman kan? Bapak nanti kan bisa ikut dengan istri anak. Kita taklim lebih enak lagi. Di situ nanti ramai taklim. Malam ini saya, besok malam Bib Toha. Kan tak mau enggak Bib Toha? Besok malamnya Bib Umar kan? Mantap, tak repot. Tak perlu kerja, dapat makan. Enak. Tak perlu kerja, makan setahun. Anggap mundur. Ya. Jadi kalau saya pribadi tetap saya tidak mau divaksin. Silahkan yang lain mau, urusan dia. Terus siapa lagi? Mas, kalau membunuh bukan karena hak atau boleh, maka hukumnya kan kisos dalam Islam. Membunuh tanpa hak. Karena hak. Iya, di kisos betul. Kalau orang tua bunuh anak gimana? Nah, kalau kita bunuh orang, ya tanpa hak, contohnya kawan bunuh kawan, ini hukumnya di kisos. Walakum fil qisas hayatu ya ulil albab, di kisos penggal leher. Gimana kalau orang tua bunuh anak? Kena kisos enggak? Enggak. Itu saking mulianya orang tua. Tapi kalau sebaliknya, anak bunuh orang tua, kisos. Jangankan bunuh, ngelawannya. Apa kok, Pak? Dosa besar. Ngelawan, mukul, lebih besar lagi. Bunuh, ya, sangat besar sekali. Tapi orang tua bunuh anak, dosa. Tapi tidak dikisos orang tua. Kenapa? Karena saking mulianya orang tua. Sampai-sampai ada cerita, ada seorang sahabat nih nanya kepada Nabi. Dia punya orang tua nih, Pak, suka masuk ke rumah ngambil barang ya, Pak. Tak bilang-bilang. Cence bapak punya orang tua, selo ya ngambil motor, BPKB bawa jual. Masuk rumah ngambil TV jual. Ini zaman Nabi dulu ada, Pak. Akhirnya sahabat bilang, Nabi, saya punya orang tua nih, masuk rumah selo ya, ngambil beras angkut jual, ngambil ini ambil ya, tak lapor saya. Apa kata Nabi? Marah Nabi, Pak. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik. Kau, kata Nabi, kalau bahasa kita Melayu, bahasa Pontianak, kau dan semua harta kau itu milik punya orang tua kau. Bukan cuma harta kau, termasuk badan kau itu punya orang tua kau. Ini orang tua, Pak, tidak perlu izin ngambil harta anak, tidak dosa. Bapak selo ya, anak bapak kaya, masuk ke rumah, HP dia di atas meja, ambil, jual, tak dosa. Tapi ingat, punya anak, bukan punya bininya anak. Punya menantu tak boleh, haram. Punya anak kita sendiri. Ini saking mulianya orang tua. Cuma barusan nih ada anak ngelaporkan orang tua. Gara-gara orang tuanya jual apa gitu aja, jual barang dia tanpa izin, dilaporkan. Masih perkara sekarang dengan polisi, naudzubillah min dzalik. Anak memenjarakan orang tua. Makanya tuh khusus orang tua, tapi orang tuanya tidak dosa. Nanti bapak karena tidak dikisos, anaknya disembelih semua ya. Yang tahu. Tetap dosa besar bunuh. Cuma bedanya orang tua bunuh anak tidak dikisos, tapi dosanya tetap dosa. Siapa lagi? Udah adzan. Terakhir Bang Kendar. Ada surah Al-Fatihah itu, Mas. Dari sekian surah Al-Fatihah itu ada Maliki Yaumiddin. Iya. Kisah turunnya surah itu macam mana itu, Mas? Seolah-olah tuh di atas Allah tuh ada Allah lagi gitu. Oh, bukan. Maliki Yaumiddin itu artinya kan Tunjukilah kami jalan yang lurus kan. oh ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bacaan itu. Oh, bukan yang Maliki Yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya? Yang tanya kisah dari turunnya itu, Mas. Oh, tunjukkanlah kami ke jalan itu. Itu bukan Allah minta tunjukkan kepada jalan yang lurus, Bang. Itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad.
Oleh Allah turun. Tapi itu perkataan Allah sendiri atau gimana? Perkataan Allah. Cuma itu kan Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Nabi Muhammad. Nah, apa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad surah ayat tersebut ihdinas siratal mustaqim. Lalu Nabi Muhammad baca. Artinya ihdi, ya Allah, tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku, pada Nabi Muhammad nih Bang. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bukan Allah mengatakan, ya Allah tunjukkan pada aku, bukan. Maksudnya itu perkataan dari Nabi Muhammad. Cuma perkataan tersebut diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi semua nih, ini dalam Al-Quran itu firman Allah. Firman Allah keluar lewat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini penyampai ya. Penyampai. Ya, banyak contoh lain apa lagi selain itu. Ihdinas surah ya contohnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa lagi contoh yang lain? Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berilah lana padaku. Bukan ya Allah, itu bukan Allah mengatakan kepada Allah, ya Allah. Itu doa Nabi Muhammad. Ya, jadi firman Allah Bang yang keluar dari lisan Nabi. Artinya Nabi yang berdoa. Rabbana, ya Allah, hablana, berilah pada kami. Contoh lagi, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah pada kami. Ya. Jadi itu doanya Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad, mintanya kepada Allah. Bukan Allah berdoa pada Allah, bukan. Seakan-akan gitu Bang ya, seakan-akan. Nah, terus Maliki Yaumiddin itu bisa baca dua. Boleh baca panjang, Maliki Yaumiddin. Boleh pendek, Maliki Yaumiddin. Jadi boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Termasuk tadi ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau di Hadramut di Yaman dulu saya mondok, orang sana baca ihdinas siratal mustaqim. G. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama betul. Ihdinas siratal mustaqim dari Nabi Muhammad yang nyampaikan, ihdinas siratal mustaqim juga dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kadang-kadang baca ihdinas siratal mustaqim, kadang-kadang Nabi Muhammad baca ihdinas siratal mustaqim. G. Ya. Silakan yang mau ikut silakan. Ya, mau ikut nanti jadi imam ihdinas siratal mustaqim. Cuma bisa ribut yuk. Imam apa nih kata dia. Tak pernah dengar kan. Dah sampai di sini, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat. Doakan juga Abi Umi mudah-mudahan selalu sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan ini yang akan datang, juga bisa ngumpul sama-sama dalam surga Allah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.